Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Maharani Piranti, STMSI, dosen tetap pada program studi D4 Manajemen Teknologi Keimigrasian di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar manajemen dan organisasi dalam rangka untuk di Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan rencana pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen dan organisasi ke dalam 5 bagian. Yang pertama adalah deskripsi mata kuliah. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai delivery yang terdiri dari capaian pembelajaran mata kuliah dan sub pembelajaran mata kuliah, serta materi pembelajaran. Setelah itu yang ketiga adalah interaction yang di dalamnya akan disampaikan mengenai metode pembelajaran, serta assessment yang di dalamnya menyampaikan mengenai sistem penilaian, serta terdapat rekaman video proses pengajaran yang menjelaskan tentang proses pembelajaran yang dilakukan pada mata kuliah pengantar manajemen organisasi. Di dalam deskripsi mata kuliah pengantar manajemen dan organisasi, untuk menjelaskan, membahas, membandingkan, memberikan contoh, mendiskusikan, menganalisis, dan mengevaluasi mengenai pengertian dan fungsi-fungsi manajemen, serta prinsip-prinsip manajemen, serta filosofi manajemen. Selain itu, dibahas juga mengenai budaya organisasi, lingkungan organisasi, baik yang bersifat mikro dan makro maupun lingkungan global, tanggung jawab sosial dan etika manajerial, serta memahami dasar-dasar perilaku dan kelompok dalam tim, serta teori kepemimpinan, motivasi, dan pentingnya komunikasi, serta mengelola konflik, dan juga pengendalian dalam organisasi. Nomor 2, mampu menyampaikan batasan dan tantangan untuk manajer global dan manajemen global. Nomor 3, mampu mengevaluasi dari perbedaan tenaga kerja berbagai organisasi. Kemudian yang keempat adalah mampu memahami tanggung jawab sosial dan etis. Yang kelima adalah mampu membuat keputusan. Yang keenam, mampu mengatasi perubahan dan mengikuti inovasi. Yang ketujuh, mampu membuat perencanaan terencana. Yang kedelapan, mampu menerapkan manajemen strategik dan melaksanakan pengawasan. Yang kesembilan, mampu mengaplikasikan desain organisasi dan perjanjian kerjasama. Serta yang ke-10 adalah mampu membentuk kelompok dan tim serta berkoordinasi. Di dalam capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama adalah menjelaskan pentingnya manajemen untuk keberlangsungan organisasi, di mana materi yang disampaikan adalah mengenai pengertian, fungsi, peran, dan kemampuan manajer, serta manfaat mempelajari manajemen. Kemudian, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua adalah memahami dan menjabarkan topik terkini mengenai budaya organisasi, yang di dalamnya menyampaikan materi mengenai tindakan seorang manajer berdasarkan pandangan sebagai simbol, serta hubungan dari lingkungan politik atau hukum, ekonomi, dan budaya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga adalah memahami keragaman tempat kerja dan pentingnya kemampuan mengatur, di mana materi yang disampaikan adalah tantangan yang dihadapi manajer dalam perbedaan cara mengatur, serta inisiatif yang harus diambil di tiap tempat atau unit kerja. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang keempat adalah mengilustrasikan 8 tahap proses pengambilan keputusan, di mana materi yang disampaikan adalah cara manajer dalam membuat keputusan, kemudian perbedaan gaya pengambilan keputusan dan seberapa bias keputusan yang diambil, serta teknik yang efektif dalam pengambilan keputusan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang kelima adalah memahami tipe-tipe perubahan organisasi, di mana materi yang disampaikan adalah
perbandingan sudut pandang proses perubahan, serta tipe perubahan organisasi, dan juga isu kontemporer dalam mengatur perubahan. Serta capaian pembelajaran mata kuliah yang keenam adalah menjabarkan tujuan utama dari perencanaan, di mana materi yang disampaikan adalah isu kontemporer dalam pembuatan rencana, kemudian pendekatan dalam pembuatan rencana, dan cara mencapai tujuan akhir. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang ketujuh adalah memahami pentingnya manajemen strategis, di mana materi yang disampaikan adalah 6 langkah manajemen strategis, kemudian tipe-tipe strategi organisasi, serta isu manajemen strategis yang terkini. Untuk materi kuliah dari mata kuliah pengantar manajemen organisasi, yang pertama adalah dasar dari manajemen dan organisasi, yang kedua terkait dengan perencanaan, yang ketiga batasan dan tantangan manajemen global, yang keempat tanggung jawab sosial dan etis, yang kelima pembuatan keputusan, yang keenam adalah perubahan dan inovasi, yang ketujuh adalah manajemen strategik dan pengawasan, yang kedelapan desain organisasi dan perjanjian kerja, yang kesembilan organisasi dan kepribadian atau perilaku, yang kesepuluh komunikasi organisasi, yang kesebelas adalah motivasi dan kepemimpinan. Untuk referensi yang digunakan pada mata kuliah pengantar manajemen organisasi, yang pertama Robin Stephen dan Mary Coulter di tahun 2014 dalam buku berjudul Manajemen dengan penerbit dari Pearson Asia Prentice Hall. Kemudian buku Ricky Griffin tahun 2013 dengan judul Manajemen dengan penerbit Southwestern Learning. Kemudian buku dengan pengarang Duff Richard tahun 2014 dengan judul Manajemen dengan penerbit Western Learning, serta yang keempat buku karangan Richard Barrett tahun 2003 dengan judul Vocational Business Training Developing and Motivating People, Business and Economics halaman 51. Kemudian buku karangan Andy Neely tahun 2004 dengan judul The Challenge of Performance Measurement Management Decision, penerbit Emerald Group Publishing Limited. Serta yang keenam, buku Stephen Robbins tahun 2003 dengan judul Manajemen dengan penerbit PT Index Gramedia. Untuk metode pembelajaran pada mata kuliah pengantar manajemen organisasi, saat ini pembelajaran yang dilakukan bukan dengan cara daring, melainkan dengan tatap muka langsung di ruang kelas yang telah ditentukan. Serta untuk sistem penilaian atau assessment, di mana terdapat 3 komponen, yaitu tugas, kemudian ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Kemudian bobot penilaiannya dari tugas adalah sebesar 30%, UTS 30%, dan juga ujian akhir semester sebanyak 40%. Kemudian untuk sistem penilaian, untuk komponen tugas dengan metode kuis sebelum ujian tengah semester dengan bobot 10%, kemudian untuk komponen tugas dengan metode kuis sebelum ujian akhir semester dengan bobot 10%, kemudian untuk komponen tugas dengan metode resume materi perkuliahan atau buku terkait dengan materi perkuliahan dengan bobot 10%, kemudian untuk komponen ujian tengah semester dengan metode esai dengan bobot 30%, kemudian untuk komponen ujian akhir semester dengan metode esai dengan bobot 40%. Berikut adalah video perkuliahan tatap muka mata kuliah pengantar manajemen organisasi yang dilaksanakan di ruang kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu lagi siang hari ini. Kemudian siang hari ini Bu Nurul akan memaparkan tentang mata kuliah ini ya, pengantar manajemen organisasi. Ya, kalian udah dapat ya kuliah mengenai pengantar manajemen organisasi.
jadi yang pertama mengenai manajemen. Ya, Bu Nurul mau tanya dulu ke kalian. Ada yang tahu definisinya manajemen apa? Ya, cuma keluar. Siap. Siap. Siap izin jawab. Untuk definisi dari manajemen sendiri adalah mengatur. Siap masuk. Mengatur. Siap. Oke, silakan dulu. Siap terus. Ada yang lain? Silakan. Selain mengatur, nah, oke, ada? Ya, Andre, silakan. Proses menyesuaikan yang berdiri pertama konten integrasi akan terguna nama disebut DRT 2023-2025 prodi manajemen teknologi tulisan A. Menurut saya manajemen adalah mengatur atau mengorganisir suatu hal agar berjalan lancar seperti tujuan utama eksekusi. Ya, terima kasih Andre ya. Silakan dulu. Nah, tadi rekan kalian menyampaikan ya bahwa manajemen itu mengatur, mengorganisasikan ya berbagai hal. Nah, jadi kita ingat kembali ya bahwa manajemen adalah kegiatan pertamanya yaitu merencanakan ya, merencanakan, kemudian mengorganisasikan ya, mengarahkan, melaksanakan, kemudian mengontrol dan mengevaluasi ya sebuah kegiatan atau suatu proses sehingga bisa mencapai tujuan ya yang diharapkan. Nah, itu adalah manajemen ya. Nah, tadi proses pertama yang ada di dalam manajemen apa? Tadi perencanaan ya. Maka kemudian kita harus juga memahami ya apa sih perencanaan itu gitu ya. Nah, kemudian ada pengorganisasian, ada pengarahan, ada pengendalian untuk bisa mencapai tujuan. Ya. Nah, kalian di sini misalnya, apakah ada perencanaan sebelum datang ke ruangan ini? Pasti ada ya perencanaannya. Misalnya menyiapkan perlengkapannya, gitu ya, seragamnya dan sebagainya. Sebelum kalian masuk ke Politeknik Imigrasi, ada nggak perencanaannya? Ada ya. Misalnya apa? Belajar misalnya ya untuk tes, nah kompetensi dan sebagainya. Kemudian tes fisik dan sebagainya. Nah, berarti itu kalian menerapkan salah satu fungsi manajemen dalam sisi individu ya. Nah, kemudian apakah organisasi tentunya gitu ya melakukan perencanaan ya. Nah, misalnya Politeknik Imigrasi melakukan perencanaan ya setiap tahunnya misalnya gitu ya. Berapa misalnya jumlah anggaran yang dibutuhkan misalnya untuk biaya taruna, biaya gaji pegawai dan sebagainya gitu ya. Nah, maka kemudian ada perencanaan gitu ya. Ada yang mau mencontohkan bentuk perencanaan yang lain? Silakan. Ya. Nah, silakan. Ya. Saya izin dulu. Silakan. Ya, izin Bu, contoh seperti perencanaan yaitu kegiatan seperti dari bangun tidur yang akan dilakukan seperti apa, lalu melanjutkan kegiatan setelah dari bangun tidur, lalu mulai kegiatan untuk beraktivitas di luar, lalu kembali lagi sehingga kembali lagi untuk istirahat kembali. Dengan terorganisasi dan terstruktur mengikuti kegiatan yang sudah direncanakan agar kegiatan dapat dijalankan dengan baik. Oke, Siap. baik. Terima kasih Bu. Terima kasih, silakan duduk. Nah, dari 4 fungsi tersebut, perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, mana yang lebih penting atau semuanya sama-sama penting? Ada yang mau berpendapat? Ya, silakan. Mohon dosen menyampaikan izin mengundurkan diri dan peserta Politeknik Imigrasi Angkatan 2006 dengan saya NSN dan RT
Ya, oke, tepuk tangan buat Hastrid. Baik, menurut Hastrid tadi perencanaan ya yang paling penting dari 4 fungsi ya yang ada di dalam manajemen ya. Nah, kemudian apakah perencanaan memang betul gitu ya penting sekali gitu ya karena pengorganisasian, kemudian pengarahan, pengendalian tidak bisa dilakukan dengan maksimal gitu ya kalau tidak ada perencanaan yang baik gitu ya. Nah, tetapi kemudian betul tadi ya perencanaan itu penting, tetapi kalau perencanaan saja gitu ya, nah perencanaannya baik, tetapi kemudian dari sisi pengorganisasian misalnya tidak maksimal, kemudian dari sisi pengarahan juga, kemudian pengendaliannya juga tidak maksimal, maka kemudian itu juga bisa berdampak yang kurang baik gitu ya terhadap organisasi. Maka 4 hal tersebut ya harus sama-sama saling bersinergi gitu ya. 4 fungsi tersebut harus sama-sama dimaksimalkan gitu ya dari sisi perencanaannya, kemudian pengorganisasiannya gitu ya, pengarahannya dan juga pengendaliannya gitu ya. Karena semua 4 hal itu adalah penting gitu ya, walaupun mungkin masing-masing fungsi ada kekhasan kepentingannya sendiri seperti itu gitu ya. Atau ada yang berpendapat lain silakan. Ya, baik ya. Nah, kalau begitu mudah-mudahan kita bisa bahas lagi ya nanti di pertemuan selanjutnya ya. Kita cukupkan dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran pengantar mata kuliah manajemen organisasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.